Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali dengan pelajaran matematika, dan hari ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Sebelum memulai pembelajaran, kalian tahu tidak apa itu pertidaksamaan rasional dan irasional? Nah, seperti yang kita ketahui, pertidaksamaan itu ialah fungsi variabel yang diakhiri dengan tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, maka untuk definisi pertidaksamaan rasional itu sendiri yaitu suatu pertidaksamaan yang bentuknya pecahan. Nah, ada beberapa bentuk umum dari bilangan pertidaksamaan rasional, yaitu fx per gx lebih besar dari 0, fx per gx kurang dari 0, fx per gx lebih besar atau sama dengan 0, dan fx per gx lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, dari bentuk-bentuk tersebut itu ada syaratnya, yaitu gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu ada 3 langkah atau 3 metode. Yang pertama yaitu jadikan ruas kanan sama dengan 0, dan yang ruas kirinya itu kita buat penyelesaian dengan sesederhana mungkin. Nah, setelah itu baru kita cari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut atau titik kritisnya. Nah, yang ketiga, buatlah garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal aja ya, untuk lebih memahami dari pertidaksamaan rasional ini. Nah, di sini kita punya contoh soal yaitu x plus 3 per x min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya di sini karena ruas kanannya itu sudah lebih sama dengan 0, maka kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari titik kritis dari penyebut dan pembilangnya. Nah, di langkah kedua ini kan kita mencari pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Nah, untuk pembilang yaitu x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Nah, itu titik kritis untuk pembilang. Sedangkan untuk penyebut yaitu x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Langkah ketiga yaitu kita buat garis bilangan. Nah, di sini kita udah dapat titik kritis yaitu min 3 dan 2. Nah, di sini itu ada min 3 itu tertutup karena lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk 2, kenapa dia interval terbuka? Karena di setiap penyebut pasti memiliki interval terbuka. Sekarang kita tentukan tanda pertidaksamaannya, dimulai dari bagian ruas paling kanan. Nah, kita bisa lihat dari koefisien pertama, penyebut dan pembilangnya. Nah, ini 1,
plus 1 dibagi 1 sama dengan 1, maka hasilnya positif di kanan, dan bagian keduanya itu negatif, dan bagian ketiganya positif. Karena yang kita cari adalah lebih dari sama dengan 0, maka dari 2 ke kanan dan dari negatif 3 ke kiri. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih kurang dari atau sama dengan 3 atau X lebih besar dari 2. Bagaimana anak-anak, apakah sudah bisa dipahami atau belum? Nah, kalau belum, kita akan coba lagi contoh soal satu lagi, yaitu di sini kita punya pertidaksamaan 2x plus 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya seperti tadi, langkah-langkah tadi. Yang langkah pertama, ruas kanannya itu harus sama dengan 0, maka angka satunya itu kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 2x plus 7 per x min 1 min 1 kurang dari sama dengan 0. Lalu kita samakan penyebutnya, maka 2x plus 7 per x min 1 dikurang 1 dikali x min 1 per x min 1 kurang atau sama dengan 0. Maka diperoleh x plus 8 per x min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapat ruas kanannya itu sama dengan 0 dan ruas kirinya itu sudah kita sederhanakan menjadi x plus 8 per x min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita ke langkah kedua, yaitu menentukan titik nitisnya. Nah, jadi di sini x plus 8 sama dengan 0, x sama dengan min 8. Nah, untuk penyebutnya x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Langkah ketiga, kita membuat garis bilangan. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua titik, yaitu min 8 dan 1. Nah, min 8 ini adalah interval tertutup, karena seperti yang di soal itu kurang dari sama dengan, dan titik angka satunya itu interval terbuka, itu karena dari penyebut itu pasti intervalnya itu terbuka. Karena yang dicari itu kurang atau sama dengan 0, maka 1 ke kiri dan 8 ke kanan, maka hasilnya itu adalah di bagian tengah ini, yaitu antara min 8 dan 1. Maka kehimpunan penyelesaiannya yaitu x lebih besar atau sama dengan min 8 dan x lebih kecil dari 1. Oke, bagaimana anak-anak setelah dua contoh soal tadi? Apakah masih ada yang belum dimengerti dari pertidaksamaan rasional atau sudah mengerti? Nah, oke, kalau sudah mengerti ataupun mungkin belum mengerti, nanti kita bisa bahas lebih lanjut di grup WA atau GCR ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertidaksamaan irasional.
Nah, pertidaksamaan irasional itu apa sih? Pertidaksamaan irasional itu ialah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat variabel di dalam tanda akar. Nah, ini ada beberapa bentuk umum pertidaksamaan irasional, yaitu ada akar fx lebih besar dari gx dan akar fx lebih besar akar gx, akar fx lebih kecil dari gx, akar fx lebih kecil dari akar gx, dan fx ada juga akar fx lebih kecil atau sama dengan gx, akar fx lebih kecil atau sama dengan akar gx, akar fx lebih besar atau sama dengan gx, dan akar fx lebih besar atau sama dengan akar gx. Nah, itu dia bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Nah, di pertidaksamaan irasional pun kita ada metode atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, yang pertama itu ini ada syarat juga. Di pertidaksamaan irasional pun mempunyai syarat, yaitu setiap operasi yang mengandung x di dalam akar harus diubah menjadi lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa mengkuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akarnya. Langkah ketiga, ruas kanan itu kita jadikan 0, sama seperti bilangan rasional. Yang ruas kirinya kita sederhanakan sesederhana mungkin. Yang keempat, bila mengandung operasi kuadrat, maka kita bisa faktorkan operasi kuadratnya. Dan yang kelima, kita menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu dengan irisan antara garis-garis bilangan. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini kita punya soal jika akar 1 min x lebih kecil dari akar 2x plus 6, maka nilai x yang memenuhi adalah untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita ubah dulu menjadi syarat, yaitu yang mengandung x itu harus lebih besar sama dengan 0, maka kita ubah 1 min x lebih besar atau sama dengan 0, maka 1 lebih besar sama dengan 1 lebih besar dari x, atau x lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, untuk yang fungsi yang kedua yaitu 2x plus 6 lebih besar atau sama dengan 0. 2x lebih besar atau sama dengan min 6, x lebih kecil, x lebih besar atau sama dengan min 3. Oke, selanjutnya kita ke langkah yang kedua, yaitu menghilangkan akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, di sini kita kuadratkan akar 1 min x kita kuadratkan, dan 2x plus 6 kita kuadratkan menjadi 1 min x kurang dari 2x plus 6. Maka kita pindah ruaskan yang gabungkan dengan variabel dan yang tidak mempunyai variabel. Nah, di sini min x min 2x lebih kecil dari 6 min 1, maka min 3x lebih kecil dari 5. Nah, ini kita bagi dengan min 3.
maka X lebih besar dari min 5/3. Nah, kenapa sih tandanya itu berubah? Jadi, setiap pertidaksamaan yang dibagi dengan min, maka tandanya akan berubah. Nah, langkah ketiga yaitu kita membuat garis bilangan. Nah, di sini kita dapat titik min 3, 1, dan min 5/3. Nah, yang pertama kita buat garis bilangan dari min 3 dan 1. Selanjutnya, karena min 3 lebih besar atau sama dengan X lebih besar atau sama dengan min 3, maka dia arahnya ke kanan. Dan X lebih kecil atau sama dengan 1, maka dia arahnya ke kiri. Nah, oke. Satu garis bilangan kita sudah dapat. Selanjutnya ke garis bilangan yang min 5/3. Nah, di sini karena tanda min 5/3 itu lebih besar dari X, maka tandanya itu ke kanan. Nah, di tengah-tengah situ. Dan setelah kita dapat ini, maka langkah terakhir nih, kita cari irisan dari garis bilangan tersebut. Nah, kita cari yang mana aja sih yang dilewatkan oleh garis-garis bilangan tersebut. Nah, di sini kita didapat yaitu di bagian min 5/3 sampai 1. Nah, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Maka nilai X yang memenuhi adalah X lebih besar dari min 5/3 dan X lebih kecil atau sama dengan 1. Oke, baik. Sekian pemaparan materi dari saya tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi saya. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.